Nah, kembali pada permasalahan kita, artinya kita hidup di dunia ini akan menerima pembalasannya nanti di akhirat. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Sampai nanti Allah katakan dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari nanti kata Allah, di mana lisan ini terkunci, tangan nanti yang berbicara, kaki jadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Kalau kaki kita dibawa ke tempat-tempat maksiat, dibawa ke tempat-tempat kemunkaran, maka kaki kita akan menuntun kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tangan nanti akan bicara. Percis zaman sekarang, tangan bicara itu melalui handphone. Kadang-kadang mohon maaf kita bilang aja, lu sih begini, jalan lu katanya, dilaporin polisi, berarti kan tangan bisa ngomong. Ya. Nah, undang-undang IT deh. Kita maki-maki orang melalui handphone kan berbicara itu. Nah, undang-undang. Nah, makanya persis Allah katakan nanti tangan kita akan berbicara tentang apa yang pernah kita lakukan di dunia. Makanya jaga tangan kita. Jangan sampai kita chat-chat yang bisa mengundang kemaksiatan atau chat-chat yang sifatnya negatif. Nah, jadi itu pun nanti ada tanggung jawabnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bermanfaat dan menjadi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan dicatat sebagai amal ibadah. Dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Rabbana Zolamna nufusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Baik, tadi kita udah ngaji sedikit tentang hari akhir, keyakinan kita bahwa itu ada pasti. Sekarang kita tinggal yakinkan. Nah, sekarang kita ngaji, kita fikih ya. Sehubungan kitabnya belum saya copy ya. Jadi masih satu, ikutin aja bacaannya ya. Kita bahas masalah mandi junub ya. Ini sangat penting, jangan sampai kita udah umur begini nggak bisa mandi junub. Kita bacaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun Urudul gusli Isnani Haniyatu Wa ta'mimul Badani Bil ma'i. Baik, selesai. Kita akan bahas tentang mandi. Sudah. Mandi itu ada dua. Yang pertama mandi tabarut, yang kedua mandi junub. Apa itu mandi tabarut? Mandi tabarut itu mandi berharap kesegaran. Tadi saya pagi-pagi mandi berharap kesegaran, itu mandi tabarut. Ntar sore mandi biar seger ya. Mandi berharap kesegaran, itu mandi tabarut. Dia nggak punya syarat, nggak punya rukun, nggak punya syarat apa-apa, asal jebur pakai sabun, sampo, kelar. Airnya pun air bebas ya. Nah, kalau mandi junub itu nggak bisa seperti mandi tabarut. Kalau mandi junub disamain sama mandi tabarut, saya yakin menurut hukum syariat sholatnya nggak sah. Kalau mandi junub disamain sama mandi tabarut, saya yakin banyak orang-orang yang dalam keadaan junub ya. Lalu apa syarat mandi junub itu? Syaratnya nggak banyak-banyak, cuma dua. Nah, sebelum saya ke arah sana, saya ingin coba memaparkan apa sih yang menjadi syarat orang mandi junub. Ustadz, kok saya disuruh mandi junub? Onopo kan gitu ya. Kenapa? Yang pertama, orang diharuskan mandi junub karena setelah dia melakukan hubungan suami istri. Ya, karena udah pada gede nih ya, saya terangin ya. Setelah suami istri melakukan hubungan intim ya, kalau dia mau sholat maka nggak boleh langsung wudhu, dia harus mandi junub dulu. Paham sampai sini ya. Kemudian penyebab
yang diharuskan mandi junub, dia mohon maaf keluar sperma. Nah, keluarnya ini dengan sebab sadar ataupun tidak sadar. Loh, kok Ustaz bisa nggak sadar? Bisa. Seperti mimpi misalkan. Kita tidur, kemudian tiba-tiba mimpi indahoy. Ya, bangun-bangun bahasa dit. Ngompol. Nah, itu nggak boleh langsung sholat aja. Ya langsung wudhu aja. Tapi harus mandi junub. Itu dalam keadaan nggak sadar. Nah, yang dalam keadaan sadar, ya sperma itu bisa keluar. Maaf ya, saya secara gamblang aja karena harus secara jelas ya, jangan sampai nanti kita nggak paham. Sperma bisa keluar dalam keadaan sadar seperti apa? Misalkan ada dua, yang pertama berhubungan suami istri, kemudian yang lainnya yaitu mohon maaf seperti dipancing-pancing. Kalau laki-laki misalkan melakukan onani, perempuan masturbasi, klimaks itu ya. Nah, itu dia sebelum sholat harus mandi dulu. Jadi udah 3 tuh, keluar sperma, berhubungan suami istri, dan mimpi ya. Kemudian yang keempat, orang diharuskan mandi junub buat perempuan nih. Dia setelah selesai daripada menstruasi. Umpama si fulan habis menstruasi, selesai nih kering ya. Itu nggak boleh langsung wudhu atau mandi biasa doang. Tapi dia kalau mau sholat harus mandi junub dulu. Mandi hadas besar dulu ya. Nah, perbedaannya apa antara mandi tabarut, mandi kesegaran dengan mandi junub? Perbedaan cuma 2. Yang pertama, kalau di mandi junub itu ada niat. Kalau mandi tabarut nggak perlu niat. Bagaimana niat mandi junub? Ya, bagaimana niat mandi junub? Ya, salam. Waalaikumsalam. Baik, lanjutkan. Bagaimana niat mandi junub? Dit, tahu Dit niat mandi junub, Dit? Bisa. Hah? Boleh nggak apa coba? Niat mandi junub, Amri. Nawaitu gusla Rabbil hadas akbari pada ta'ala, saya niat mandi hadas menghilangkan, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan dosa karena Allah Ta'ala. Nah, jadi gini intinya, nawaitul gusla lirafil hadasil akbar anjami'il badani fardhu lillahi. Nah, atau kalau bahasa Indonesia, saya niat mandi hadas besar ya untuk seluruh badan, fardu ya, fardu karena Allah. Nah, niatnya ini jadi masalah nih. Karena beda niat dengan ajam atau rencana. Apa itu niat? Ini harus gamblang nih, saya paparkan nih, karena jangan sampai nanti kita mandi junub tapi niatnya nawait di lisan gitu kan. Yang namanya niat ya. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Definisinya. Sekali lagi, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluhal qalbu. Niat itu adalah menyengaja sesuatu sambil dibarengi dengan memperbuatnya, wa mahaluhal qalbu, tempatnya hati. Jadi kalau misalkan kita di lisan, lanjutannya wa talafuju biha sunnatun, dan melafatkan niatnya dengan lisan itu sunnah. Ini contoh, kalau kita mau mandi junub, kita ambil air di gayung. Kita baca nawaitul gusla, dikerasin suara itu atau keluar suaranya. Nawaitul gusla itu bukan niat. Itu namanya azam. Nah, niat itu dalam hati. Nah, berarti ketika kita mau ambil air, niat dalam hati, saya niat mandi hadas besar, ya disuban fardu karena Allah. Jalanin deh airnya itu. Nah, itu yang menjadi masalah. Makanya berapa banyak orang yang sholatnya dia tidak bisa merubah perilakunya karena dari mandinya, kemudian wudhunya, airnya juga yang dipakai mustamal atau mutanajis. Nah, makanya semua syarat rukun sholat itu berkaitan. Nah, jadi jangan sampai sholat kita tidak bisa merubah akhlak kita, walhal kita sholatnya rajin, tapi maksiatnya lancar. Karena Allah udah katakan dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang bagaimana keji dan munkarnya bisa tercegah kalau sholatnya tidak sesuai syarat dan rukun? Sholatnya betul,
tapi mandi junubnya mungkin. Nah baik, jadi paham masalah niat ya. Kemudian syarat yang kedua, mandi junub itu beda dengan mandi tabah, mandi kesegaran. Syarat yang kedua dalam mandi junub itu tadi katakan wa ta'mimul badani bil ma, meratakan daripada seluruh tubuh dengan air. Artinya tidak ada satupun anggota tubuh kita yang nggak terkena air. Umpama ada orang, ya, dia pakai kutek. Kutek ini kan beda sama pacar ya. Orang pulang dari haji itu udah bawa pacar atau henna ya. Kalau kutek ini kan dia dari cat, ya cat. Dia tuh ngelapisin kuku, ya. Tapi kalau henna atau pacar dia ada nyatu sama kuku, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kutek dia mesti dibersihin, cat-cat mesti dibersihin. Nah, jangan sampai ada satu anggota tubuh kita yang dapat menghalangi jatuhnya air, seperti kutek, cat dan sebagainya. Ataupun tato. Ustaz, tatonya yang bagaimana dulu kan gitu. Nah, tato ada dua nih Pak nih ya. Yang pertama tato-tatoan, yang kedua tato beneran. Aku bisa begitu Ustaz? Ya, kalau tato-tatoan itu mainan bocah tuh yang karet ya, stiker dia suka ditempel-tempel di tangan ya. Itu kan dari karet. Nah, itu menghalangi jatuhnya air, nggak sah. Karena ada di atas kulit. Pernah lihat ya? Spiderman, Batman ya. Nah, ada lagi tato beneran nih. Nah, kalau itu sih yang namanya mainan ya bocah ya, kayak dosa ya. Tapi tato beneran. Tato beneran ini hukumnya membuatnya dosa. Tapi dia menyatu dalam kulit. Nah, itu masih sah ketika dia wudhu atau mandi junub. Amin. Kalau tato beneran dia sah. Kenapa? Ada di dalam kulit. Ya. Tapi hukumnya tetap dosa membuat tato. Ya, ya. Nah, jadi kembali ya, bahwasanya tidak ada yang bisa menghalangi jatuhnya air. Kemudian juga kalau mandi junub ya, ini kuping yang johir nih ya, dia dikenain air gitu ya, digituin. Jangan sampai nggak kena air ya, kemudian lepat-lepit kemaluan kita ya. Nah, semuanya basah sama air ya. Rambut Ustaz kan kalau saya keramas kan cuma buat wangian doang, bersih secara higienis, tapi secara syarat dia tidak termasuk ya. Ada orang pakai keramas sampai 1 botol tapi nggak niat mandi junub, tetap aja junub juga ya. Sampai habis 1 botol ya. Gitu. Mendingan kita nggak pakai sampo, nggak pakai sabun, tapi basah semua kan begitu, sesuai syariat ya. Sesuai niatnya ya. Paham di sini mandi junub ya? Saya pernah dapat pertanyaan ya. Sebetulnya saya ngajar di apartemen Sudirman waktu itu. Saya ngajar seorang ibu rumah tangga, umurnya 55 tahun. Muslim, tapi yang muslimnya muslim abangan lah, artinya baru ngeh Islamnya gitu. Saya ngajarin alif-alifan, tapi karena semangatnya mulai dari ngajar alif-alifan sampai dia bisa baca Quran. Ibu rumah tangga, saya ngajar sama suami sama anaknya waktu itu. Akhirnya dia tanya sama saya, Ustadz, gimana niatnya mandi junub? Dalam hati saya kaget, umur segini baru nanya niat mandi junub kan? Berarti kemarin sholatnya bagaimana tuh kan begitu ya? Betul. Saya kaget. Tapi di satu sisi saya senang. Kenapa? Masih ada kemauan buat nanya, mau belajar. Daripada orang udah nggak tahu cicing wae, diem aja. Akhirnya semua amalnya nggak ada manfaatnya. Mandi junub nggak tahu niatnya, mandi junub nggak tahu daripada syaratnya, sholat juga nggak tahu syarat rukunnya. Akhirnya dalam kejahiliahan. Jahilian bukan dari zaman dulu aja, sekarang juga banyak jahiliyah. Kalau kita nggak tahu paham hukum-hukum syariat, saya bisa katakan ilmu sholat itu lebih rumit daripada ilmu haji. Kenapa? Rukun sholat ada 13, kemudian syarat sholat, kemudian membatalkan sholat, wah macam-macam. Ya. Nah itu mesti ngaji gitu. Tapi kalau ilmu haji, mohon maaf, itu lebih gampang. Kenapa? Kita tinggal ikutin aja pemimpin kelompok atau pemimpin rombongan. Nggak bisa baca doa, baca aja Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah atau subhana walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Bisa ya. Ada yang tanggung jawab diajarin pemimpinnya. Tapi kalau sholat sendirian nggak pakai syarat, nggak pakai rukun,
maka khawatir nggak sah. Ya. Sholat aja takbirnya itu syaratnya ada 6. Ya. Hanya Mas Adit tuh pernah ngaji kitab Safina sama saya. Itu syarat Fatihah 14. Syarat Fatihah 14 gitu ya. Begitu rumitnya tuh Fatihah doang. Jadi mana kalau kita ngaji? Fatihah aja syaratnya 14. Nah, salah satunya ada sibdahnya itu mesti dibaca. Nanti kita ketemu bab Fatihah ya. Yang penting kita tanamin niat, semangat ya untuk terus mengkaji ilmu Allah. Jangan sampai ibadah kita sia-sia sebab seorang ulama ya Syekh Ibnu Ruslan sudah mengatakan dalam kitab Sarajubat, mana amala bi ghairi ilmin ma'rudatun la tuqbal. Barang siapa yang melakukan suatu amal perbuatan dengan tanpa ilmu, mardudatun la tuqbal, dia sia-sia nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun harus dengan ilmu ya. Antum mau pergi haji ada ilmunya ya. Antum mau puasa ada ilmu puasa, antum mau sholat ada ilmu sholat ya. Mau gendam juga ada ilmu gendam. Ya, semua ada ilmunya ya. Nah, baik, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Tapi jangan sampai kita menyia-nyiakan usia kita dalam kebodohan. Itu aja ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan sampai sini silakan. Mengenai tata cara mandi wajib. Nah, itu ada tata caranya nggak dalam kucuran pertama itu ke bagian mana, belah Ya, kanan, ada. kiri kan gitu ya. Itu sunnah hukumnya. Iya, sunnahnya gitu. Jadi sunnah mandinya itu di wudu dulu sebenarnya, wudu dulu ya. Setelah wudu kemudian kita basuh ke tangan kanan, baru yang kiri. Wudu dulu sunnahnya, sunnah aja, tapi nggak wudu pun nggak apa-apa. Ya, kalau kita mau, yang penting syaratnya 2 itu harus ada. Daripada dia wudu dulu tapi nggak pakai niat kan nggak jadi. Aneh kan kayak biasa mandi tapi airnya ngocur. Kalau kucuran pertama itu kan mustamal kalau kena bak itu ya. Ya, kita lihat kalau ngocur nggak apa-apa dia. Ember ini berapa kula, besar atau kecil. Jadi ada air, nanti kita belajar. Ada air sedikit, ada air banyak. Artinya air asgor atau air akbar. Nah, air yang sedikit itu kurang dari 2 kula. Air yang banyak 2 kula atau lebih ya. Bedanya apa? Kalau air yang sedikit kurang dari 2 kula, maka ketika terkontaminasi najis ataupun kekretan bekas wudhu kita, itu jadi mustamal. Ya, nggak boleh dipakai lagi. Tapi kalau ada air yang lebih banyak seperti kolam ya, lebih 2 kula, maka dia jangankan cepretan kita, kotoran binatang pun selama dia tidak berubah launun, warihun, tidak berubah warna, rasanya, baunya, itu masih bisa dipakai wudhu. Jadi nanti kita belajar air. Kebetulan juga ada di masjid yang Baitur Rahman mau buka kitab Fathul Qorib ya, insya Allah nanti belajar air semuanya. Ya, makanya kalau ada waktu teman-teman nih yang dekat-dekat aja, Kang Afri, Kang Helmi ya, di masjid Baitur Rahman atau mungkin nanti di tempat Kang Afri, insya Allah kita bahas fikih. Ya. Baik, itu aja. Kita tutup. Sementara ini saya akan mengijazakan satu keilmuan, ya, ilmuwan hikmah. Ya, tapi saya mohon jangan disalahgunakan, pakai buat kebaikan aja ya. Saya tutup dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa alhamdulillahi rabbil alamin wa aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak ketinggalan. Mbak kemis lagi. Dit, belum boleh mandi dulu, Dit. Aku udah sering mandi dulu. Waalaikumsalam. Pulang balik dulu. Waalaikumsalam. Dit, kasih Dit deh. Ya, Pak. Sini Bang, Bang. Sini Mas. Ini belum apa ini? Itu boleh. Sini ya, Pak. Apa itu udah kesini? Saya mau ngizazahin ilmu gendam ya. Cuman saya minta teman-teman
yang habis minum aqua jangan dibuang dulu, buat nanti saya kasih air pembangkit dan penguat yang dari air zam-zam ya. Saya off record ya. Hah? Saya off record ya.